Halo teman-teman, jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana etika bisnis itu penting. Jadi yang pertama, mengapa etika bisnis itu penting? Karena untuk menjaga nama baik perusahaan. Tetapi tidak hanya untuk menjaga nama baik perusahaan, tetapi juga etika bisnis ini dapat menarik konsumen sehingga dapat membuat bisnis yang dijalankan tetap berkelanjutan, begitu. Terus yang kedua adalah bisnis impian dan penerapan etikanya. Jadi saya merencanakan bisnis yang akan saya jalani ke depannya adalah bisnis di bidang kuliner dan fashion, karena makanan adalah kebutuhan sehari-hari manusia yang wajib terpenuhi oleh manusia. Maka dari itu saya melihat peluang sustainability dari usaha kuliner. Jadi tidak hanya makanan tetapi pakaian juga termaksud ke dalam kebutuhan primer manusia. Jadi dalam bisnis fashion ini saya melihat peluang yang berkepanjangan jika saya melakukan inovasi terhadap fashion yang saya pasarkan. Tentunya dalam bisnis apapun pasti memerlukan inovasi untuk terus berkembang atau bertahan dan juga bersaing dengan pasarnya. Terus bagaimana penerapan etika? Jadi etika kepemimpinan ini mencakup integritas, kejujuran, keadilan, dan sikap empati yang tinggi. Sedangkan etika profesional ini mencakup kode etik, kepercayaan publik, kepentingan klien, integrasi, dan profesionalisme, dan juga tanggung jawab sosial. Jadi dengan kata lain, penerapan etika dalam bisnis ini dapat dilakukan dengan cara jujur atau transparan kepada konsumen, terus juga bisa bertanggung jawab kepada konsumen, tetapi tidak hanya kepada konsumen, tetapi juga terhadap karyawan dan lingkungan sekitar, untuk meningkatkan kepercayaan publik atau konsumen kepada perusahaan ataupun produk yang ditawarkan oleh perusahaan. Terus tantangan etika pada abad ke-21. Tantangan etika pada abad ke-21 dalam konteks bisnis sendiri mengalami banyak sekali tantangan. Jadi semua orang berusaha untuk lebih sukses daripada pesaingnya untuk mendapatkan keuntungan, untuk mendapatkan pekerjaan, untuk mendapatkan bonus yang besar, atau untuk bersaing secara efektif. Namun banyak orang yang melupakan etika dalam berbisnis ini, di mana banyak sekali godaan untuk melakukan kecurangan berbisnis, seperti melakukan apapun untuk menjadi yang terdepan dalam persaingan. 3 contoh kasus yang saya ambil adalah kasus Puja, di mana karyawan yang menggelapkan uang perusahaan dan sering berfoya-foya dengan uang haram tersebut. Terus yang kedua ada kasus PT SMI, itu adalah restoran yang cukup terkenal, yaitu Merugame Udon yang menggunakan bahan kadaluarsa demi keuntungan yang lebih, begitu. Terus kasus ketiga adalah kasus PT Antam, di mana PT Antam ini, perusahaan dan anak perusahaannya itu tidak melakukan transparansi, begitu. Terus yang selanjutnya adalah kasus pelanggaran etika bisnis. Jadi saya mengambil di sini kasus JNG Company, yang merupakan kasus yang terjadi karena kandungan bedak yang dipasarkan oleh JNG Company ini mengandung zat berbahaya yang menyebabkan banyak wanita terkena kanker ovarium akibat kandungan berbahaya dari bedak dari JNG Company ini. Jadi pada dasarnya wanita-wanita yang terkena kanker ovarium ini terkenanya karena menggunakan bedak dari Johnson ini secara dalam jangka waktu yang lama, begitu. Terus siapa yang bertanggung jawab dalam kasus ini? Dalam kasus ini pihak Johnson bertanggung jawab dengan memberikan kompensasi terhadap korban dan menarik produk bedak-bedak dia tadi dari pasaran. Terus dampak terhadap perusahaan. Jadi karena kasus ini Johnson didenda sampai triliunan dalam rupiah. Terus sehingga perusahaan tersebut mengajukan kebangkrutan. Terus yang terakhir adalah siapa yang mengambil tindakan. Jadi perusahaan Johnson Johnson ini mengambil tindakan untuk menghentikan pemasaran produknya, dan juga Johnson Johnson ini memberikan kompensasi terhadap korban kanker ovarium yang disebabkan oleh produknya. Sekian dan terima kasih.